Pada kesempatan kali ini, kita akan membicarakan mengenai ekstraksi RNA dan sintesis cDNA. Sebagai pendahuluan, kita mengingat kembali bahwa materi genetik berada pada setiap sel, pada seluruh tubuh. Kemudian setiap sel itu mengandung kromosom yang terdiri dari uraian gen. Gen sendiri merupakan unit pewarisan sifat bagi organisme atau makhluk hidup. Di dalam gen terdapat makromolekul, yaitu asam nukleat, yang berisi materi genetik yaitu deoksiribonukleik asid atau DNA dan ribonukleik asid atau RNA. Berbeda dengan DNA, RNA merupakan rantai tunggal polinukleotid. Kita bisa melihat pada gambar di sebelah kanan. Di sebelah kanan terdapat dua gambar, yaitu yang sebelah kanan adalah RNA dan di samping kirinya adalah DNA. Jadi RNA ini merupakan rantai tunggal, namun DNA adalah dua rantai ganda. RNA berperan dalam proses sintesis protein di dalam sel. Pada beberapa jenis virus, RNA berperan seperti DNA untuk membawa informasi genetik. Kemudian di gambar di bawah kita bisa melihat bahwa gula penyusun pada DNA dan RNA itu ada perbedaan, yaitu pada gula penyusun pada RNA yaitu ribose terdapat gugus hidroksil, sedangkan pada gula penyusun pada DNA atau 2-deoksiribose tidak memiliki gugus hidroksil pada rantai karbon nomor 2. Kita sampai pada materi ekstraksi RNA. RNA ini sangat mudah didegradasi oleh enzim ribonuklease atau RNase yang terdapat endogen di dalam sel itu sendiri dan di eksogen. Sehingga prosedur isolasi RNA ini harus dilakukan dalam kondisi RNase free. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghindari kerusakan dari RNA? Diantaranya adalah kita membersihkan alat-alat yang digunakan pada prosedur ekstraksi ini dengan di autoclave atau disemprot dengan alkohol 70%. Selain itu kita juga harus menggunakan sarung tangan. Kemudian metode yang banyak digunakan untuk ekstraksi RNA adalah ekstraksi dengan guanidinium thiocyanat phenol chloroform. Prinsipnya adalah memisahkan RNA dari DNA setelah ekstraksi. Guanidinium thiocyanat phenol solution ini kita bisa menemukan di pasaran merek-merek seperti Trizol, Trifast, Genesol, TriRNA, dan lain-lain. Sifat dari zat ini adalah melisiskan sel, kemudian mendenaturasi protein, dan deaktivasi dari RNase, sehingga menstabilkan DNA, RNA, dan protein. Di sini kita bisa melihat sedikit gambaran dari guanidinium thiocyanat phenol, larutannya itu berwarna merah. Kemudian zat ini juga berbahaya bagi kesehatan, sehingga disarankan menggunakan sarung tangan, kemudian baju lab untuk menghindari cipratan dari zat tersebut. Selanjutnya, ekstraksi dengan guanidinium thiocyanat phenol chloroform ini tergantung pada sentrifugasi dan pemisahan fasa. Jadi setelah penambahan kloroform disentrifugasi, lalu terjadi pemisahan larutan yang terdiri dari fase berair atau aqueous fase yang di bagian atas, kemudian fase organik dan atau organik fase yang letaknya di bawah yang berwarna merah. RNA ini larut dalam fase air atau aqueous fase, protein dan lipid larut dalam fase organik, dan DNA terletak di antaranya yaitu di interfase. DNA ini berwarna putih ini, kemudian berwarna putih keruh di antara dua cairan, yang di atas berwarna cairan jernih, yang di bawah cairan berwarna merah. Kemudian RNA dipresipitasi dari fase berair atau fase aqueous fase, diambil kemudian dipresipitasi dengan penambahan isopropanolol. Langkah terakhir adalah mencuci presipitasi fase berair dengan etanol. Kita bisa melihat ini secara diagram. Di atas yang berwarna biru adalah aqueous fase yang isinya RNA, lalu di interfase ini batas antara
aqueous fase dan organik fase. Disitulah kita bisa menemukan DNA yang biasanya berwarna putih keruh. Lalu organik fase isinya berupa protein dan lipid. Jadi proses ekstraksi RNA ini diawali dengan proses homogenisasi yang berfungsi untuk melisiskan sel dan mengeluarkan materi intraseluler atau sitoplasmik. Yang pertama kita lakukan adalah sampel kita misalkan berupa potongan dari ginjal atau liver, dari tikus, atau bisa berupa sel. Kita melakukan homogenisasi atau melisiskan sampel kita tersebut di dalam suatu tabung Eppendorf. Di situ kita menambahkan zat tadi guanidinium thiocyanat fenol, lalu kita tumbuk dengan mortar atau bisa menggunakan homogenizer. Setelah itu kita bisa mendapatkan suspensi dari sampel yang sudah larut tadi yang berwarna pink muda. Kemudian kita menambahkan kloroform. Lalu pada saat penambahan kloroform ini didiamkan sebentar, kemudian disentrifugasi, kita akan melihat terjadi pemisahan fasa. Tadi yang di bagian atas berwarna putih yang berisi RNA, lalu di bagian bawah berwarna merah dia berisi protein atau lipid, kemudian di antaranya ada berwarna putih tadi yaitu DNA. Kemudian kita ambil dari cairan yang jernih tadi, kemudian dipindahkan pada tabung Eppendorf yang baru, lalu kita presipitasi dengan menggunakan isopropanolol. Kemudian kita akan sentrifugasi lalu mendapatkan RNA pellet yang terletak di dasar tabung Eppendorf. Lalu RNA pellet itu kita cuci lagi dengan etanol 70%, kemudian setelah itu dikeringkan, lalu kita resuspensi, bisa menggunakan RNA cell-free water atau DEPC seperti itu. Kemudian RNA bisa kita simpan di minus 80 derajat. Kemudian RNA yang kita peroleh tadi yang sudah diresuspensi, kita bisa mengkuantifikasi menggunakan spektrofotometri. Kemudian RNA ini dinilai dari perbandingan absorbansi pada panjang gelombang 260 dan 280 nanometer. RNA murni memiliki rasio absorbansi pada 260 dibanding 280 berkisar 2 plus minus 0,05. Kemudian RNA disimpan dalam minus 80 derajat Celcius jika tidak langsung digunakan untuk sintesis DNA. Di bawah ini salah satu contoh alat untuk mengukur kuantifikasi RNA. Setelah mendapatkan RNA, kemudian dilakukan sintesis cDNA atau komplementari DNA atau DNA komplementer menggunakan proses reverse transkriptase dan amplifikasi cDNA menggunakan PCR. cDNA disintesis secara in vitro dengan template atau cetakan mRNA dengan menggunakan enzim reverse transkriptase. Transkripsi balik atau reverse transcription ini merupakan proses kebalikan dari transkripsi, yaitu mengcopy RNA menjadi DNA. Sedangkan kalau transkripsi adalah mengcopy DNA menjadi RNA. Lalu isolasi RNA ini setelah diukur konsentrasinya, kemudian dibuat cDNA-nya, lalu dari cDNA tadi bisa dilakukan PCR dan real-time PCR. Jadi perbedaannya dengan DNA adalah cDNA ini tidak memiliki intron. Kemudian pembuatan cDNA berdasarkan protokol dari cDNA kit yang akan digunakan. Reagen untuk proses konversi dari mRNA atau RNA menjadi cDNA ini diantaranya adalah DNTP atau deoksinukleotida trifosfat, kemudian oligoditi dan enzim reverse transkriptase. Deoksinukleotida trifosfat atau DNTP ini merupakan larutan yang mengandung monomer penyusun DNA, diantaranya guanin, adenin, sitosin, dan timin. DNTP ini menyusun komplement dari mRNA yang akan ditranskripsi balik dengan bantuan enzim reverse transkriptase. Di bawah ada sedikit gambaran mengenai
zat atau reagen yang kita gunakan untuk membuat sintesis cDNA. Kemudian bagaimana prosesnya dari RNA menjadi cDNA bisa kita lihat dari gambar di sebelah kanan, yaitu pita RNA yang tunggal di bagian ujung ekornya ya, itu biasanya tersusun oleh poli E, terutama pada jenis sel eukariotik, poli E atau rentetan basa E, kemudian akan ditempeli oleh primer oligoditi. Primer oligoditi tersebut dengan bantuan enzim reverse transkriptase akan mensintesis cDNA, kemudian di belakangnya akan dilanjutkan secara komplementari basa-basa yang disediakan oleh DNTP berikatan dengan basa-basa pada mRNA yang sesuai. Kemudian proses tersebut berlanjut sampai seluruhnya terbentuk cDNA RNA hybrid formation. Lalu dengan adanya proses PCR, cDNA yang rantai tunggal tadi, karena mRNA nanti akan terdegradasi, cDNA rantai tunggal akan membentuk pasangannya atau komplementarinya sehingga terbentuk cDNA rantai ganda. Jadi bisa disimpulkan bahwa enzim reverse transkriptase dan oligoditi sebagai primer, dua komponen ini merupakan komponen yang sangat penting dalam pembuatan first strand cDNA atau cDNA untai tunggal. Campuran RNA dan reagen kemudian dimasukkan dalam mesin PCR, kemudian dilakukan inkubasi dengan suhu tertentu sesuai dengan protokol cDNA kit yang digunakan, misalkan 25 derajat Celcius selama 10 menit, lalu 42 derajat Celcius selama 50-60 menit untuk pembuatan cDNA-nya, amplifikasi cDNA-nya, kemudian 85 derajat pada 5 menit untuk mematikan enzim reverse transkriptase. cDNA ini cenderung lebih stabil dibandingkan RNA, karena RNA ini mudah sekali terdegradasi oleh RNase. Selain itu, penyimpanan RNA juga membutuhkan suhu yang lebih minus, yaitu minus 80 derajat Celcius. Sedangkan cDNA bisa disimpan dalam minus 20 derajat Celcius. Jadi setelah ekstraksi RNA, kemudian mensintesis cDNA, cDNA bisa kita gunakan untuk proses pemeriksaan berikutnya, yaitu PCR atau real-time PCR. Untuk PCR, kita akan melakukan proses PCR, kemudian mendapatkan produk PCR. Produk PCR tersebut akan kita lakukan elektroforesis pada suatu gel, kemudian pita yang terbentuk pada gel akan kita dokumentasikan lewat gel dokumen, kemudian data yang kita dapatkan kita analisa secara densitometri. Sedangkan untuk real-time PCR, ini merupakan hasil deteksi dari fluoresensi produk PCR pada setiap siklus PCR. Itulah data yang kita analisis. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.